Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Live video dengan breaking news atau sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang CEO BlackRock memuji Bitcoin untuk mendigitalkan emas, mengatakan BTC dapat merevolusi keuangan. CEO BlackRock Larry Fink telah menyatakan dukungan untuk Bitcoin atau BTC, menyebutnya sebagai aset internasional yang dapat merevolusi keuangan. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini di Fox Business, Fink menyatakan bahwa perusahaannya tertarik untuk mengurangi biaya dan kerumitan yang terkait dengan investasi di Bitcoin. Dia mengatakan bahwa dia yakin langkah ini akan mendemokratisasi pasar cryptocurrency dan membuatnya lebih mudah diakses oleh investor retail. Apa yang kami coba lakukan dengan kripto adalah membuatnya lebih demokratis dengan semua kripto dan membuatnya jauh lebih murah bagi investor, kata Fink saat wawancara di The Kelaman Countdown. Penyebaran tawaran untuk kripto sangat mahal, itu mengikis banyak pengembalian karena saat ini menghabiskan banyak uang untuk bertransaksi Bitcoin dan butuh banyak uang untuk keluar dari itu. Jadi kami berharap bahwa regulator kami melihat pengajuan ini sebagai cara untuk mendemokratisasi kripto, dan kami akan melihat di masa depan bagaimana hasilnya. Untuk mencapai tujuan ini, BlackRock mengajukan dokumen bulan lalu untuk membentuk dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF yang secara langsung berinvestasi dalam Bitcoin. Menyusul pengumuman tersebut, beberapa penerbit investasi lainnya juga bergegas mengajukan permohonan serupa yang memicu lonjakan harga Bitcoin menjadi lebih dari $30.000. Cryptocurrency telah mencatat peningkatan 12% di bulan Juni saja dan lonjakan 80% yang mengesankan sejak awal tahun. Aplikasi BlackRock baru-baru ini diajukan ulang oleh Nasdaq dengan rincian tambahan yang menunjukkan bahwa Coinbase akan memberikan pengawasan pasar untuk produk baru tersebut. Fink menekankan pentingnya persetujuan peraturan dari Securities and Exchange Commission atau SEC yang menyatakan bahwa perusahaan ingin bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kelancaran peluncuran. Kami melihat ini sebagai peluang, kata Fink. Kami bekerja sangat erat dengan regulator kami. Fink juga memuji Bitcoin karena potensinya untuk merevolusi industri keuangan membandingkan dengan digitalisasi emas. Meskipun awal skeptis karena kekhawatiran tentang aktivitas terlarang yang terkait dengan cryptocurrency, Fink sekarang melihatnya sebagai aset alternatif yang layak dalam skala global. Analisis percaya Amerika Serikat akan segera menyetujui spot Bitcoin ETF. Perusahaan pialang Bernstein percaya bahwa ada kemungkinan kuat bahwa SEC akan segera menyetujui ETF Bitcoin Spot. Dalam laporan penelitian baru-baru ini, Bernstein mengatakan SEC berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memberi lampu hijau pada produk semacam itu, khususnya karena komisi tersebut telah memberikan persetujuan untuk ETF Bitcoin berbasis masa depan dan ETF berjangka berbasis leverage. Alasan dibalik persetujuan ini adalah harga berjangka berasal dari bursa yang diatur seperti CME. Namun SEC tetap ragu tentang ETF Bitcoin Spot karena kekhawatiran tentang regulasi bursa spot seperti Coinbase dan potensi manipulasi harga, menurut analisis yang dipimpin oleh Gautam Chungani. Meskipun menerima banyak aplikasi, SEC belum menyetujui ETF Bitcoin Spot. Tidak adanya ETF Bitcoin Spot telah menyebabkan pertumbuhan produk over the counter atau OTC seperti Grayscale's Bitcoin Trust atau GBTC. Bernstein mencatat bahwa produk OTC ini lebih mahal, tidak liquid, dan tidak efisien dibanding ETF. Oke teman-teman, terima kasih telah mengupdate breaking news hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Live TV dengan breaking news atau sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto tentang penambangan Bitcoin mencapai khususnya yang belum pernah ada sebelumnya. Pendapatan biaya kuartal kedua tahun 2023 mencapai $184 juta melampaui tahun 2022. Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa penambang Bitcoin telah menyelesaikan pencapaian penting melampaui rekor tahun 2022 sebelumnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa penambang menghasilkan lebih dari $100 juta dari biaya transaksi saja pada kuartal kedua tahun 2023. Jumlah akumulasi lebih dari 5 kali total biaya yang diperoleh dalam 5 kuartal berturut-turut sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan permintaan yang terus meningkat untuk transaksi Bitcoin dan meningkatnya nilai aset digital. Penambang Bitcoin mencapai tonggak sejarah. Biaya transaksi Q2 2023 melampaui $100 juta, melonjak lebih dari 270% dari Q1.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Coinmetrics pada 25 Juli, para penambang Bitcoin menghasilkan biaya transaksi sebesar 184 juta dolar selama kuartal kedua tahun 2023. Jumlah ini jauh melampaui biaya yang diperoleh penambang sepanjang tahun 2022. Pencapaian signifikan ini menandai pertama kali sejak Q2 2021 bahwa satu kuartal telah melampaui pencapaian 100 juta dolar. Pembayaran sebesar 184 juta dolar mewakili lonjakan luar biasa lebih dari 270% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Angka ini melebihi biaya gabungan yang diperoleh selama 5 kuartal sebelumnya. Dari Q1 2020 hingga Q1 2023 lebih dari 5 kali lipat. Peningkatan substansial dalam pendapatan biaya transaksi menyoroti meningkatnya permintaan Bitcoin dan aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Namun demikian, biaya transaksi hanya merupakan 7,7% dari seluruh 2,4 miliar dolar yang diperoleh para penambang pada kuartal sebelumnya. Laporan tersebut mengaitkan peningkatan yang signifikan dalam biaya transaksi dengan lonjakan harga Bitcoin baru-baru ini dan menerapkan standar token dan ordinal BRC20. Penambangan Bitcoin memanfaatkan keuntungan dari pemanfaatan BRC20 dan ordinal. Pada bulan Maret 2023, token BRC20 diperkenalkan memanfaatkan prasasti ordinal untuk memfasilitasi pembuatan dan transfer token yang sepadan di jaringan Bitcoin. Kelas token baru ini mengambil inspirasi dari standar token ERC20 Ethereum. Sejak awal, kapasitas pasar token BRC20 telah melonjak hingga lebih dari 240 juta dolar. Selanjutnya, Bitcoin ordinal diluncurkan pada Januari 2023 memperkenalkan protokol ordinal di jaringan Bitcoin. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk membuat aset yang mirip dengan non-fungible token atau NFTs dengan menuliskan data ke satu Satoshi. Satoshi mewakili unit Bitcoin terkecil yang dapat dibagi, setara dengan 1/100 juta dari 1 BTC. Kombinasi token BRC20 dan protokol ordinal telah memperkenalkan kemungkinan dan fungsionalitas baru ke ekosistem Bitcoin, memperluas kemampuannya melampaui penggunaan tradisionalnya sebagai penyimpanan nilai. Perkembangan ini telah meningkatkan kapasitas pasar token BRC20 dan menyediakan jalan untuk menciptakan aset unit di jaringan Bitcoin sejalan dengan konsep NFT. Seperti disebutkan dalam laporan, penambang Bitcoin mengalami kondisi ekonomi makro yang menguntungkan. Tekanan inflasi yang surut mengakibatkan tarif listrik yang lebih rendah untuk menambang yang berbasis di Amerika Serikat sehingga menguntungkan mereka. Namun laporan tersebut juga mencatat penurunan jumlah pembayaran terkait biaya transaksi karena berkurangnya kegembiraan seputar token BRC20. Namun demikian, penambang masih menerima kompensasi yang signifikan dari biaya transaksi. Oke teman-teman, terima kasih telah mengupdate video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.